Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Diah Putri dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, yang bertemakan tentang kaum Murji'ah. Kaum Murji'ah sebagaimana halnya dengan kaum Khawarij. Kaum Murji'ah pada mulanya juga ditimbulkan oleh persoalan politik, tegasnya persoalan khalifah yang membawa perpecahan di kalangan umat Islam setelah Utsman bin Affan mati terbunuh. Seperti telah dilihat, kaum Khawarij pada mulanya adalah menyongkok Ali, tetapi kemudian berbalik menjadi musuhnya. Karena adanya perlawanan ini, penyongkong-penyongkong yang tetap setia padanya bertambah keras dan kuat membelanya, dan akhirnya mereka merupakan satu golongan lain dalam Islam yang dikenal dengan nama Syiah. Kefanatikan golongan ini terhadap Ali bertambah keras. Setelah ia sendiri mati, terbunuh pula kaum Khawarij dari Syiah. Sungguh pun merupakan dua golongan yang bermusuhan, sama-sama menentang kekuasaan Bani Umayyah, tetapi dengan motif yang berlainan. Kalau Khawarij menentang dinasti ini karena memandang mereka menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam, Syiah menentang karena memandang mereka merampas kekuasaan dari Ali dan keturunannya. Dalam suasana pertentangan serupa inilah timbul suatu golongan baru yang ingin bersikap netral, tidak mau turut dalam praktek kafir mengkafirkan yang terjadi antara golongan yang bertentangan itu. Bagi mereka, sahabat-sahabat yang bertentangan itu merupakan orang-orang yang dapat dipercayai dan tidak keluar dari jalan yang benar. Oleh karena itu, mereka tidak mengeluarkan pendapat tentang siapa yang sebenarnya salah, dan memandang lebih baik menunda aroja, penyelesaian persoalan ini, ke hari perhitungan di depan Tuhan. Dengan demikian, kaum Murji'ah pada mulanya merupakan golongan yang tidak mau turut campur dalam pertentangan-pertentangan yang terjadi ketika itu dan mengambil sikap menyerahkan penuntunan hukum kafir atau tidak kafirnya orang-orang yang bertentangan itu kepada Tuhan. Dari lapangan politik mereka segera pula berpindah ke lapangan teologi. Persoalan dosa besar yang ditimbulkan kaum Khawarij mau tidak mau menjadi bahan perhatian dan pembahasan pula bagi kaum mereka. Kalau kaum Khawarij menjatuhkan hukum kafir bagi orang yang berbuat dosa besar, kaum Murji'ah menjatuhkan hukum mukmin bagi orang yang serupa itu. Adapun soal dosa besar yang mereka buat, itu ditunda penyelesaian ke hari perhitungan kelak. Argumentasi yang mereka majukan dalam hal ini ialah bahwa orang Islam yang berdosa besar itu tetap mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul-Nya. Dengan kata lain, orang serupa itu tetap mengucapkan kedua syahadat yang menjadi dasar utama dari iman. Oleh karena itu, orang berdosa besar menurut pendapat golongan ini tetap mukmin dan bukan kafir. Pendapat serupa ini dapat membawa kepada pendapat bahwa yang penting serta yang diutamakan adalah sebenarnya iman, sedang perbuatan hanya merupakan soal kedua. Ini merupakan kesimpulan logis dari pendirian bahwa yang menentukan mukmin atau kafirnya seseorang hanyalah kepercayaan atau imannya dan bukan perbuatan atau amalnya. Perbuatan di sini mendapat kedudukan yang kemudian dari iman. Dengan kata lain, perbuatan dikudiankan penduduknya dari iman. Dan kata aroja memang mengandung arti membuat sesuatu mengambil tempat di belakang dalam makna memandang kurang penting. Pendapat bahwa perbuatan kurang penting akhirnya membawa beberapa golongan kaum Murji'ah sebagai akan dilihat kepada paham-paham yang ekstrim. Aroja selanjutnya juga mengandung arti memberi pengharapan. Orang yang berpendapat bahwa orang Islam yang melakukan dosa besar bukanlah kafir, tetapi tetap mukmin dan tidak akan kekal dalam neraka. Memang memberi pengharapan bagi orang yang berbuat dosa besar untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa nama Murji'ah diberikan kepada golongan ini
bukan karena mereka menunda penentuan hukum terhadap orang Islam yang berdosa besar kepada Allah di hari perhitungan kelak, dan bukan pula karena mereka memandang perbuatan mengambil tempat kemudian dari iman, tetapi karena mereka memberi pengharapan bagi orang yang berdosa besar untuk masuk surga. Demikianlah beberapa pendapat tentang asal-usul nama Murji'ah yang diberikan kepada golongan ini. Literatur mengenai pertumbuhan dan perkembangan pemikiran kaum Murji'ah oleh sebab-sebab yang belum dapat diketahui sedikit sekali. Dengan demikian, uraian tentang perkembangan pemikiran dan perpecahan yang terjadi dalam golongan kaum Murji'ah tak mungkin diberikan dengan jelas sebagaimana halnya dengan kaum Khawarij. Tetapi bagaimanapun juga, kaum Murji'ah pecah menjadi beberapa golongan kecil, berlainan dengan kaum Khawarij yang menekankan pemikiran pada masalah siapa dari orang Islam yang sudah menjadi kafir, yaitu siapa yang telah keluar dari Islam. Kaum Murji'ah menekankan pemikiran pada hal yang sebaliknya, yaitu siapa yang masih mukmin dan tidak keluar dari Islam. Tetapi itu tidaklah berarti bahwa mereka hanya membahas soal iman. Di samping ini, mereka juga membahas soal Jabariyah atau fatalisme dan soal Qadariyah atau free will. Golongan-golongan yang timbul dari perbedaan pendapat tentang soal-soal ini tidak sebanyaknya golongan-golongan yang terdapat dalam aliran Khawarij. Pada umumnya, kaum Murji'ah dapat dibagi dalam dua golongan besar, golongan moderat dan golongan ekstrim. Golongan moderat berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka, tetapi akan dihukum dalam neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukannya. Dan ada kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampun dosanya dan oleh karena itu tidak akan masuk neraka sama sekali. Dalam golongan Murji'ah moderat ini termasuk Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis. Jadi bagi golongan ini, orang Islam yang berdosa besar masih tetap mukmin. Dalam hubungan ini, Abu Hanifah memberi definisi iman sebagai berikut. Iman ialah pengetahuan dan pengakuan tentang Tuhan, tentang Rasul-Rasulnya, dan tentang segala apa yang datang dari Tuhan dalam keseluruhan dan tidak dalam perincian. Iman tidak mempunyai sifat bertambah atau berkurang, dan tidak ada perbedaan antara manusia dalam hal iman. Definisi yang diberikan Abu Hanifah ini menggambarkan bahwa semua iman, atau dengan kata lain, iman semua orang Islam sama. Tidak ada perbedaan antara iman orang Islam yang berdosa besar dan iman orang Islam yang patuh menjalankan perintah-perintah Allah. Ini boleh pula membawa kepada kesimpulan bahwa Abu Hanifah juga berpendapat perbuatan kurang penting diperbandingkan dengan iman. Jalan pemikiran serupa ini mungkin sekali ada pada Abu Hanifah yang dikenal sebagai imam mazhab yang banyak berperang pada logika. Tetapi bahwa Abu Hanifah juga berpendapat bahwa perbuatan atau amal tidak penting, rasanya tidak dapat diterima. Sebagai orang imam yang membentuk mazhab besar dalam Islam, Abu Hanifah tidak mungkin berpendapat bahwa perbuatan atau amal tidak penting bagi orang Islam. Seperti kata Al-Syarostani, bagaimana mungkin orang yang dididik beramal sampai besarnya dapat menganjurkan untuk meninggalkan amal. Bertitik tolak dari kesimpulan definisi Abu Hanifah tersebut di atas, yaitu bahwa perbuatan atau amal tidak penting. Ada ulama-ulama yang tidak menyetujui dimasukkan Abu Hanifah ke dalam golongan kaum Murji'ah. Untuk memasukkan Abu Hanifah dalam golongan Murji'ah ekstrim memang tidak mungkin. Tetapi untuk memasukkannya ke dalam golongan Murji'ah moderat rasanya tidak ada salahnya. Sekali-kali tidak akan merugikan bagi Abu Hanifah, kata Ahmad Amin. Kalau ia dimasukkan ke dalam golongan Murji'ah, yang dimaksud oleh Ahmad Amin ialah Murji'ah moderat. Tetapi Abu Zahra berpendapat karena tidak adanya kesatuan pendapat tentang siapa yang dimaksud sebenarnya dengan kaum Murji'ah. Murji'ah moderat atau Murji'ah ekstrim
Sebaiknya Abu Hanifah dan imam-imam lainnya janganlah dimasukkan ke dalam golongan Murji'ah. Bagaimanapun juga Abu Hanifah berpendapat bahwa orang Islam yang berdosa besar bukanlah kafir, tetapi tetap mukmin. Kaum Murji'ahlah yang pertama sekali mengeluarkan pendapat yang sedemikian. Di antara golongan ekstrim yang dimaksud ialah Al-Jahmiyah, pengikut-pengikut Jaham bin Safwan. Menurut golongan ini, orang Islam yang percaya pada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena iman dan kufur tempatnya hanyalah dalam hati, bukan dalam bagian lain dari tubuh manusia. Bahkan orang demikian juga tidak menjadi kafir, sungguh pun ia menyembah berhala, menjalankan ajaran-ajaran agama Yahudi atau agama Kristen dengan menyembah salib, menyatakan percaya pada Trinity dan kemudian mati. Orang yang demikian bagi Allah tetap merupakan seorang mukmin yang sempurna imannya. Bagi Al-Salihiyah, pengikut-pengikut Abu Al-Hasan Al-Salihi, iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur adalah tidak tahu pada Tuhan. Dalam peringatan mereka, sembahyang tidaklah merupakan ibadah kepada Allah, karena yang disebut ibadah ialah iman kepadanya dalam arti mengetahui Tuhan. Lebih lanjut, Al-Baghdadi menerangkan bahwa dalam pendapat Al-Salihiyah, sembahyang, zakat, puasa, dan haji hanyalah menggambarkan kepatuhan dan tidak merupakan ibadah kepada Allah. Yang disebut ibadah hanyalah iman, karena dalam pengertian kaum Murji'ah yang disebut iman hanyalah mengetahui Tuhan. Golongan Al-Yunusiyah mengambil kesimpulan bahwa melakukan maksiat dan pekerjaan-pekerjaan jahat tidaklah merusak iman seseorang. Golongan Al-Ubaidiyah berpendapat demikian pula. Tegasnya, jika seseorang mati dalam iman, dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan jahat yang dikerjakannya tidak akan merugikan bagi orang yang bersangkutan. Karena itu pula lah maka Muqatil bin Sulaiman mengatakan bahwa perbuatan jahat banyak atau sedikit tidak merusakkan iman seseorang, dan sebaliknya pula perbuatan baik tidak akan mengubah kedudukan seorang musyrik atau politis. Selanjutnya, menurut Al-Khasaniyah, jika seseorang mengatakan, "Saya tahu bahwa Tuhan melarang makan babi, tetapi saya tak tahu apakah babi yang diharamkan itu adalah kambing ini," orang yang demikian tetap mukmin dan bukan kafir. Dan jika seseorang mengatakan, "Saya tahu Tuhan mewajibkan naik haji ke Ka'bah, tetapi saya tak tahu apakah Ka'bah di India atau di tempat lain," orang demikian juga tetap mukmin. Pendapat-pendapat ekstrim seperti diuraikan di atas timbul dari pengertian bahwa perbuatan atau amal tidaklah sepenting iman, yang kemudian meningkat pada pengertian bahwa hanya imanlah yang penting dan yang menentukan mukmin atau tidak mukminnya seseorang. Perbuatan-perbuatan tidak mempunyai pengaruh dalam hal ini. Iman letaknya dalam hati, dan apa yang ada di dalam hati seseorang tidak diketahui manusia lain. Selanjutnya, perbuatan-perbuatan manusia tidak selamanya menggambarkan apa yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan seseorang tidak mesti mengandung arti bahwa ia tidak mempunyai iman. Yang penting ialah iman yang ada di dalam hati. Dengan demikian, ucapan dan perbuatan-perbuatan yang termasuk iman seseorang. Ajaran serupa ini ada bahayanya karena dapat membawa pada moral sikap memperlemah ikatan-ikatan moral atau masyarakat yang bersifat permisif, masyarakat yang dapat mentoleri penyimpangan-penyimpangan dari norma-norma akhlak yang berlaku, karena yang pentingnya hanyalah iman. Norma-norma akhlak bisa dipandang kurang penting dan diabaikan oleh orang-orang yang menganut paham demikian. Inilah kelihatannya yang menjadi sebab maka nama Murji'ah itu pada akhirnya mengandung arti tidak baik dan tidak disenangi. Tetapi bagaimanapun, ajaran yang terdapat dalam golongan Murji'ah modern tersebut di atas menjadi ajaran yang diterima dalam golongan ahli sunnah dan jamaah dalam Islam. Menurut Al-Asy'ari sendiri, iman ialah pengakuan dalam hati tentang keesaan Tuhan dan tentang kebenaran Rasul-Rasul
serta segala apa yang mereka bawa. Mengucapkannya dengan lisan dan mengerjakan rukun-rukun Islam merupakan cabang dari iman. Orang berdosa besar jika meninggalkan dunia tanpa taubat, nasibnya terletak di tangan Tuhan. Ada kemungkinan Tuhan akan mengampuni dosa-dosanya, tetapi ada pula kemungkinan Tuhan tidak akan mengampuni dosa-dosanya dan akan menyiksanya sesuai dengan dosa-dosa yang dibuatnya. Dan kemudian baru ia dimasukkan ke dalam surga, karena ia tak mungkin akan kekal tinggal dalam neraka. Pendapat yang diuraikan Al-Asy'ari ini identik dengan pendapat yang dimajukan golongan Murji'ah moderat, dan mungkin inilah sebabnya maka Bin Hazm memasukkan Al-Asy'ari ke dalam golongan kaum Murji'ah. Paham yang sama diberikan oleh Al-Baghdadi ketika ia menerangkan bahwa ada 3 macam iman. 1. Iman yang membuat orang keluar dari golongan kafir dan tidak kekal dalam neraka, yaitu mengakui Tuhan, kitab, rasul-rasul, qadar baik dan buruk, sifat-sifat Tuhan dan segala keyakinan lain yang diakui oleh syariat. 2. Iman yang mewajibkan adanya keadilan dan yang menyelenyapkan nama fasik dari seseorang serta yang melepaskannya dari neraka, yaitu mengerjakan segala yang wajib dan menjauhi segala dosa besar. 3. Iman yang membuat seseorang memperoleh prioritas untuk langsung masuk surga tanpa perhitungan, yaitu mengerjakan segala yang wajib serta yang sunnah dan menjauhi segala dosa. Ringkasannya, menurut uraian di atas, orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka. Orang demikian adalah mukmin dan akhirnya akan masuk surga. Kalau yang di atas merupakan pendapat dari ahli sunnah golongan al-Asy'ariyah, maka dari ahli sunnah golongan Maturidiyah Al-Bazdawi memberikan uraian sebagai berikut. Iman adalah kepercayaan dalam hati yang dinyatakannya dengan lisan. Kepatuhan pada perintah-perintah Tuhan merupakan akibat dari kepercayaan atau iman. Orang yang meninggalkan kepatuhan pada Tuhan bukanlah kafir. Orang yang berdosa besar tidak akan kekal dalam neraka, sungguh pun yang meninggalkan dunia sebelum sempat bertaubat dari dosa-dosanya. Nasibnya di akhirat terletak pada kehendak Allah. Orang yang demikian mungkin memperoleh ampunan dan masuk surga, mungkin pula dosanya tidak diampuni. Dan oleh karena itu, dimasukkan ke dalam neraka sesuai dengan kehendak Allah dan kemudian baru dimasukkan ke dalam surga. Adapun orang yang berdosa kecil, dosa-dosa kecilnya akan dihapus oleh kebaikan, sembahyang dan kewajiban-kewajiban lainnya yang dijalankannya. Dengan demikian, dosa-dosa besar, apalagi dosa-dosa kecil, tidak membuat seseorang menjadi kafir dan tidak membuat seseorang keluar dari iman. Iman merupakan jaminan bagi seseorang untuk masuk surga, dan kepatuhan kepada Tuhanlah yang menuntutkan derajat yang akan diperoleh seseorang di dalamnya. Dengan kata lain, dalam pendapat Al-Bazdawi, iman adalah kunci untuk masuk surga, sedang amal akan menentukan tingkatan yang dimasuki seseorang dalam surga. Kalau amalnya baik, banyak, tingkatnya akan diperolehnya tinggi, tetapi jika amal baiknya sedikit, derajat yang akan diperolehnya rendah. Dengan demikian, pendapat-pendapat yang diterangkan oleh pemuka-pemuka ahli sunnah tersebut di atas pada dasarnya sama dengan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh kaum Murji'ah. Hal ini diakui sendiri oleh Al-Bazdawi ketika ia mengatakan kaum Murji'ah pada umumnya sependapat dengan ahli sunnah dan jamaah. Sebagai kesimpulan dapat dikemukakan bahwa golongan Murji'ah moderat sebagai golongan yang berdiri sendiri telah hilang dalam sejarah dan ajaran-ajaran mereka mengenai iman, kufur, dan dosa besar masuk ke dalam aliran ahli sunnah dan jamaah. Adapun golongan Murji'ah ekstrim juga telah hilang sebagai aliran yang berdiri sendiri, tetapi dalam praktek masih terdapat sebagian umat Islam yang menjalankan ajaran-ajaran ekstrim itu, mungkin dengan tidak sadar bahwa mereka sebenarnya dalam hal ini mengikuti ajaran-ajaran golongan Murji'ah ekstrim. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.